Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas, naik. Silahkan dipimpin berdoa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, saya absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk, angkat tangan seperti biasa, berkata present atau hadir ya. Nadia Desvita, Naila Sabila, ya. Nailil Izaratul, Natasha Salsabila, oke. Negita Tia Ramadhani, Nia Rohma, Naik Aditya, oke. Nini Suryani, Nova Rianto, oh iya, sakit ya? Iya, sakit atau uji? Novalia, Novia Gita, Pinkan Loren, ya. Uji Gea, Uji gimana kabarnya? Have you had breakfast this morning? Sudah sarapan? Ya. Raisma Gadis, oke. Rika Elita, oke. Ririn Fitriani, Risa Mei, Rifan Dwi, tidak hadir, tidak masuk, sakit. Salma Rahmawati, Salsabella, oke. Sela Destia, Septi Isna, oke. Safira Rahma, ya. Cindy Sinta, Sisi Fani, oke. Ika, Tria Alicia, yes. Sania, Veronica, Yelsa, Junior, tidak hadir. Yunita, Zahra Zanet, oke. Ada yang belum diabsen hari ini? Oke, ada beberapa teman kita yang tidak hadir karena sakit. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin menanyakan tentang pembelajaran kemarin atau sebelum kita ujian, tepatnya adalah minggu yang lalu. Ya. Untuk pertemuan yang lalu, apa yang sudah kita pelajari? Adakah masih ingat? Simple present tense. Ya, simple Present tense. present tense. Simple present tense. Baik, naik. Minggu lalu kita belajar simple present. Ada yang bisa menjelaskan bentuk positif atau ciri khas dari simple present itu? Subjek, verb, SES. Subjek, verb, ditambah S atau ES, ada objek, biasanya ada keterangan. Kalau negatifnya, masih ingat? Does. Ya, does, Subjek. subjek, verb, objek. Oh, bisa. Does. Does not, tidak. Not. Oh iya, does. Iya, kembali ini adalah kalimat tanya. Oke. Kalau kalimat negatif, subjek,
do, does, tambah not, verb 1, objek. Ya, keterangan. Oke, siapa yang pakai do, siapa yang pakai does, objek. Pakai do siapa? I, you, we, they. Kalau does, oke, baik. Ada yang bisa menjelaskan fungsi dari simple present itu apa? Angkat tangan. Ya, biasa. Kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari. Apa bahasa Inggrisnya kebiasaan sehari-hari? Habitual action. Kebiasaan sehari-hari. Oke, salah satunya adalah yang berikutnya adalah sebagai apa? Kebenaran? Ya, kebenaran. Oke, baik. Apa hubungannya materi simple present dengan pelajaran hari ini? Yaitu hubungannya kita nanti akan belajar tentang teks. Saya yakin kalian di SMP sudah pernah, tapi mungkin ada beberapa yang lupa. Maka saya ingatkan bahwasanya hubungannya adalah simple present digunakan dalam teks deskriptif. Jadi dalam teks deskriptif itu menggunakan tensesnya adalah simple present yaitu verb 1. Oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, coba lihat ini. Ya. Look at the pictures below. Look at the picture. Lihatlah gambar di sini. Ya. Apa yang kalian lihat di sini? Sedudo. Kalian kok tahu kalau ini sedudo? Ada tulisannya. Ya. Apakah kalian pernah pergi ke sedudo? Nah, oke. Apa yang kalian sorry. Apa yang kalian lihat di sedudo? Air terjun, terus apa nih? Pohon karena batu, jembatan, manusia atau pengunjung, ya pengunjung, hewan, misalnya hewan. Apalagi selain itu fasilitasnya apa? Hah? Toilet, terus parkiran, tempat parkir apa bahasa Inggris tempat parkir? Parking lot, and then musola. Ya, kalian tahu di mana lokasinya? Di Nganjuk. Di tempatnya apa? Ora, maksudnya desanya. Sawahan. Ya, Ngeliman Village. Oke, baik. What do you see there? Apa yang kamu lihat? Kira-kira nih, sebelum kita belajar, kalau kita tiba-tiba Pak Yok mengatakan gini, kalian buatlah sebuah teks dengan menggunakan descriptive text dengan unsur kebahasaan. Kira-kira kalian bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Kenapa kok tidak? Sulit ya? Padahal SMP sudah pernah. Lupa? Oke. Kalau kalian belum bisa nih, kira-kira supaya kita nanti memahami teks deskriptif dengan unsur-unsur kebahasaannya, kira-kira apa yang harus kita lakukan, media apa yang bisa kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pembelajaran deskriptif. Ada yang mau menjawab? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, siapa? Siapa namanya? Ya, Yunita. Dari kelompok 3. Browsing di mana? Di Google, di YouTube, masih banyak lagi. Mungkin ada kelompok lain yang punya pendapat kemana kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Sebelum membuat video, kemana kita? Ya, mengamati. Kan kita pernah pergi ke sana toh. Nah, kita
kita mengingat apa namanya pengalaman kita pernah ke sudah itu diputar kembali ya, diingat-ingat. Atau juga bisa kemana? Kita punya apa ini? Perpus. Nah, perpus di sana juga ada banyak buku. Oke. Itu adalah salah satu kita untuk mengumpulkan informasi. Nah, setelah nanti kita mendapatkan banyak informasi terkait video, kita nanti kan ending dari pembelajaran ini kan kita menghasilkan sebuah karya. Nah, tapi kita masih punya masalah ya kan? Kita belum memahami dengan baik. Ending dari pembelajaran kita nanti kita enaknya buat apa? Bagaimana kalau kita membuat video? Video apa ya? Tentang deskriptif teks ya. Oke. Bagaimana? Ini ada temanmu yang mengusulkan nih loh. Bagaimana kalau kita membuat video? Mungkin ada pendapat lain. Menulis. Bagaimana kalau menulis? Menulis di papan, ditempel-tempel seperti itu ya. Oke. Ada yang mengusulkan menempel-nempel. Ada yang mengusulkan video. Ada yang mengusulkan beda produk dari kita nanti. Tidak ada. Oke. Dari menempel-nempel dan membuat video, kalian setuju yang mana nih? Oke, baik. Kalau setuju membuat video, kita nanti berarti akan membuat sebuah karya ya kan? Sebuah karya tentunya pasti kita akan membuat grup untuk keberhasilan karya kita. Tapi sebelum kita melangkah jauh ke sana, tadi hanya memancing ya Pak Ayo ya. Kita lihat ada PPT di sini ya. Ada PPT ya. Oke. Nah, PPT kita lihat di sini. Oke, sebelum kita melihat tayangan video, saya ingin memberikan tujuan pembelajaran hari ini karena terkait permasalahan yang kalian hadapi, yaitu belum mampu membuat teks deskriptif dan kalian membuat sebuah usulan untuk membuat video, membuat usulan untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait bagaimana kita nanti bisa memahami, salah satunya adalah browsing dan juga melihat YouTube dan kita perpustakaan atau pengamatan. Oke, berarti tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami teks deskriptif dengan unsur-unsur kebahasaannya. Yang kedua, siswa mampu menerapkan atau mengaplikasikan pemahamannya tentang teks deskriptif dan unsur-unsur kebahasanya. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menciptakan atau membuat produk, yaitu tentang video teks deskriptif. Dan ini nanti dipresentasikan pada endingnya. Dipresentasikan. Produknya nanti cuma produk aja atau kita upload atau bagaimana? Nah, ya, kita upload di mana? YouTube, Instagram, TikTok. Kalian punya TikTok semua? Oke, good. Ada yang punya Twitter? Punya. Keren sekali. Oke, baik. Sebelum kita melangkah jauh, alangkah baiknya kita melihat di sini ya, melihat video tentang deskriptif teks. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan LKPD atau di sini students worksheet. Kalian nanti akan menjawab sambil melihat video sambil dijawab. Ya, bentar. Oke. Sudah? Oke.
Lot boleh. Pensil ya wes. Tebal ya kebangetan. Oke, baik. Kita lihat videonya ya. Kita lihat videonya. Hello friends, welcome back to Gia Academy YouTube channel. How's life? I hope everything is going well for you. Saat kenaikan kelas kemarin, Agi mendapatkan juara pertama dan ibunya mengajak wisata ke tempat bersejarah. Destinasi pertama, Agi diajak ke Borobudur. Berikutnya, mereka mengunjungi Monas. Dan destinasi terakhir, mereka pergi ke Pink Beach. Setelah liburan, Agi bercerita kepada teman-temannya dan Agi mendeskripsikan apa yang dilihatnya saat libur kemarin. Kali ini, Agi akan mendeskripsikan tentang tempat pariwisata dan tempat bersejarah. Do you know what is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. You write a description when you want your reader to picture what you are describing. Descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau benda tertentu. Teman-teman, kita menuliskan descriptive text ketika kita ingin menggambarkan apa yang kita lihat kepada orang lain. What is the purpose of descriptive text? The purpose is to describe person, things, or place in specific. There are two general structure of descriptive text. First, identification. This part introduces where or who the subject being described is. Bagian ini memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang dideskripsikan. Second, description. This part shows the detailed description of subject. It may include the information about the appearance or qualities of. Dan pada bagian ini menunjukkan deskripsi detail subjek termasuk informasi tentang penampilan atau kualitas. In descriptive text, there are three legal features. First, using simple present tense. Second, using adjective and adverb. The last one, using present passive voice. First, using simple present tense. Dalam simple present tense, kita menggunakan verb one. Untuk subjek I, baby, kita gunakan verb one. Sedangkan untuk subjek she, he, it, kita gunakan verb one ditambah s atau es. For example, first, Borobudur is one of historical building in Indonesia. Second, not only it becomes a well-known tourism destination to a lot of travelers around the world. Third, Borobudur Temple consists of 6 square floors. And the last, if you place your head into the stupa one of its hole, and you can touch the Buddha statue. Second, using adjective and adverb. Example, for adjective, historical, well-known. Example for adverb, in Indonesia, in Magelang, in UNESCO list, on each level, on the top center. The last one using present passive voice. Present active. Subject plus verb one plus object plus adverb. Present passive. Object plus is mr plus verb 3 plus by plus subject plus adverb. Look at the example. It is considered. Borobudur Temple is also included. There is a dome located. It's rounded. It is safe. Teman-teman, berikut ini kosakata yang sering muncul dalam descriptive text. Amazing, crowded, historical, picturesque, stunning, wild, ancient, damned, interesting, pleasant, terrific, magnificent, deserted, quiet, boring,
remarkable. Agar teman-teman semakin paham, mari kita perhatikan teks berikut. Setelah itu, kita jawab soal-soalnya yuk. The first question, what is the purpose of the text? A. To relate the Sultanate. B. To entertain readers. C. To describe Maimun Palace. D. To describe a palace architecture. E. To relate a person's trip to Medan. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Nah, the purpose of descriptive text is to describe. Sesuai dengan teks, maka teman-teman bisa memilih pilihan C, to describe Maimun Palace. Pastinya jawaban teman-teman benar ya. Second question. From the text, we know that A. Maimun Palace is the heritage of the Delhi Sultanate. B. Maimun Palace was designed by the Sultan of Delhi. C. Maimun Palace covers an area of 2,727 square meters. D. Maimun Palace is a 3-story building with 2 main floors. E. The visitors can see antiques on the second floor of the palace. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Jawabnya apa? Pada soal ini, kita diminta mencari pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Teman-teman bisa memperhatikan teksnya kembali. Dari teks tersebut, pernyataan yang benar ada pada pilihan A. Apakah jawaban kita sama? Next question. It combines Islamic, Dutch, and Malay architectures. Oke. Kita coba intip ya pertanyaannya. Oke. Dari video 1, coba dijawab ya. Ini per grup aja ya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6 groups. What is the descriptive text? Silahkan di. And then what is the function? Apa fungsi dari descriptive text? And what is the generic structure? And what is the language feature? Karena kalian tadi sudah mengatakan bisa browsing, jadi ini adalah salah satu sumber belajar. Kalian juga bisa browsing di internet dan juga melihat dari tayangan video. Oke, silahkan punya 5 menit untuk mengerjakan. Nanti diwakili setiap grup untuk mengerjakan. What is the descriptive text? Apa sih descriptive text? Kalian boleh menjawabnya dalam bahasa Indonesia. Lebih baik pakai bahasa Inggris karena juga kita belajar bahasa Inggris. And apa fungsinya? What is the function? Dan apa generic structure? Strukturnya salah satunya adalah tadi sudah kita jawab ya. Language feature-nya. Kalau generic structure-nya dan dibagi ya, kan kalian kan berenam, jadi nomor 1 siapa, 2 siapa biar kalau saya putar lagi ya, saya putarkan lagi. Pertanyaannya bisa di skip di kertas Anda, bisa ditulis what is the descriptive text, what is the function, what is the generic structure, and what is the language.
can discuss with the groups ya. Diskusinya sama teman di grup, not outside of the group. And you have divide the task. Bisa berbagi tugas. Satu siapa, dua siapa, temannya yang lain juga bisa browsing mencari. Oke, you get it? Saya putarkan lagi aja. Ambil di kertas. Welcome back to Gia Academy YouTube channel. How's life? I hope everything is going well for you. Saat kenaikan kelas kemarin, Agi mendapatkan gelar pertama dan ibu. Setelah liburan, Agi bercerita kepada teman-temannya dan Agi mendeskripsikan. Dulu nih, Agi akan mendeskripsikan tentang tempat pariwisata dan tempat bersejarah. Do you know what is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. You write a description when you want your reader to picture what you are describing. Ya, so ketika kamu menemukan clue-nya bisa di skip ya, maksudnya bisa di write down cepat atau diingat-ingat. Descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau benda tertentu. Teman-teman, kita menuliskan descriptive text ketika kita ingin menggambarkan apa yang kita lihat kepada orang lain. What is the purpose of descriptive text? The purpose is to describe person, things, or place in specific. There are two general structures of descriptive text. First, identification. This part introduces where or who the subject being described is. Bagian ini memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang dideskripsikan. Second, description. This part shows the detailed description of subject. It may include the information about the accurate or qualities of. Dan pada bagian ini menunjukkan deskripsi detail subjek termasuk informasi tentang penampilan atau kualitas. In descriptive text, there are three major features. First, using simple present tense. Second, using adjective and verb. The last one, using present passive voice. First, using simple present tense. Dalam simple present tense, kita menggunakan verb one. Untuk subjek I Dewi, kita gunakan verb one, sedangkan untuk subjek she, he, it, kita gunakan verb one ditambah s atau es. For example, first, Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. Second, not only it becomes a well-known tourism destination to a lot of travelers around the world. Third, Borobudur Temple consists of 6 square floors. And the last, if you place your head into the stupa, one of its hole, and you can touch the Buddha statue. Second, using adjective and adverb. Example, for adjective, historical, well-known. Example for adverb, in Indonesia, in Manila, in UNESCO list, on each level, on the top center. The last one using present passive voice. Present active. Subject plus verb one plus object plus adverb. Present passive. Object plus is mr plus verb 3 plus by plus subject plus adverb. Look at the example. It is considered. Borobudur Temple is also included. There is a dome located. It's rounded. It is safe. Teman-teman, berikut ini kosakata yang sering muncul dalam descriptive text. Amazing, crowded, historical, picturesque, stunning.
wife, husband, dad, Bisa connect ya? interesting, listen, terrific, magnificent, deserted, quiet, boring, remarkable. Agar teman-teman semakin paham, mari kita perhatikan teks berikut. Setelah itu, kita jawab soal-soalnya yuk. The first question, what is the purpose of bootlegs? A. To relate the Sultanate. B. To entertain readers. C. To describe my bootlegs. D. To describe a palace architecture. E. To relate a person's trip to Medan. Oke, bisa diambil dikerjakan, sambil bisa dilihat di sumber belajar kita, bisa lihat itu ya, itu langsung kalian bisa langsung klik, ya. Nanti kita jawab sama-sama. Like, jadi langsung ya, deskriptif kita. Oke. Are you done? Sudah selesai? Belum. Oke. Ya. Bisa dilihat di LKPD-nya. Apa sih descriptive text? Bisa dilihat. You can take a look. You can say in English or in English. Not yet. Not like this. Yes. Yes. Boleh di belakangnya. Di belakangnya. Ya, oke. Ya, di belakangnya. Ini Indonesia, nggak apa-apa. Untuk pemahaman, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, karena masih dalam tahap pemahaman. Apa sih descriptive text? Oke, kita kerjakan bersama ya. Oke, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan pertama? What is the descriptive text? Ya, kelompok 3, silakan stand up please. Ya. Adalah teks yang mengatakan atau menggambarkan orang, tempat atau benda. Ya, descriptive text. Ada yang beda nggak? Descriptive text adalah teks yang menceritakan orang, tempat atau benda. Bukan menceritakan tapi menggambarkan atau mendeskripsikan. Ya, jadi mendeskripsikan. Ya, untuk hari ini kan kita ada mendeskripsikan orang, ada tempat, ada benda. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita sudah deal bahwasanya kita fokus ke menggambarkan tempat. Oke. Pertanyaan kedua. Apa sih fungsinya dari descriptive text itu? Kelompok yang lain mungkin? You can say in Indonesia. Oke, karena ini masih tahap pemahaman teks. You can say in Indonesia. Apa fungsinya? Untuk hampir sama dengan untuk menggambarkan suatu objek, yaitu apa? Orang, tempat atau benda. Oke, hampir sama fungsinya.
Kemudian generic structure apa? Generic structure-nya apa? Yang pertama, identification. Apa sih identifikasi? Iya, siapa, ya kan? Kalau objeknya apa? Oke, jadi ini hanya identification. Ya, artinya mengidentifikasi siapa objek yang akan kalian gambarkan. Berikutnya adalah deskripsi, ya. Baru kalau sudah tahu, misalkan tadi contohnya adalah Borobudur, baru dideskripsikan. Ya, apa yang dideskripsikan? Bisa apa? Karakteristiknya, ciri-cirinya. Ya, kalau tempat ya karakteristik ciri-cirinya. Kalau bangunan berarti ya kapan bangunan itu dibangun. Seperti itu. Oke, sekarang berikutnya, what is the language feature? Apa sih language feature? Unsur-unsur kebahasaannya apa? Yang pertama, menggunakan simple present. Nah, simple present itu menggunakan verb one. Terus menggunakan apalagi tadi? Adjektif. Adjektif itu kata sifat. Misalkan besar. Apalagi contohnya kata sifat? Besar, indah, beautiful, menawan, ya, wonderful, dan sebagainya. Terus berikutnya adalah adverbs, keterangan. Ada 3 keterangan di sini ya. Tempat, waktu, cara. Tempat contohnya apa? In Magelang, in Nganjuk, dan sebagainya. Itu kalau tempat. Kalau waktu, contohnya adalah everyday, setiap hari. Ya. Kalau cara dengan cepat, fast. Nanti kita akan perdalam. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah ada yang ditanyakan tentang descriptive text? Sudah ada, clear ya? Oke, langsung masuk video 2. Silakan dilihat LKPD-nya. LKPD itu yang kamu pegang itu, worksheet. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Welcome to Emma's lesson. Belajar sambil rebahan kita lesson B5. Nice people. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun teks deskriptif tentang tempat wisata. Nah, ini khusus untuk tempat wisata, dipahami. Kita deskripsikan tentang tempat wisata. Yang pertama adalah identitasnya atau identitasnya. Misalnya nama tempatnya apa, dia itu sebagai tempat apa, kemudian lokasinya ada di mana. Wah, tentang what does it look like? Seperti apa sih tempat wisata tersebut? Misal dari bentuknya, dari tingginya, fasilitas di situ apa saja, di situ ada apa aja, kemudian keunikannya. Dan yang ketiga bisa berupa historinya atau sejarahnya. Kapan sih itu dibangun? Siapa sih yang membangunnya? Poin-poin itu tadi seperti identitas, kemudian what does it look like, kemudian historinya, itu bisa kamu jadikan acuan apabila kamu ingin menyusun teks deskripsi tentang sebuah tempat wisata. Selanjutnya, yuk kita buat contoh teks deskripsi tentang tempat wisata. Saya punya sebuah gambar. Ini adalah gambar dari Menara Kudus. Kita bahasanya judulnya Menara Kudus. Seperti tadi, yang pertama kali kita deskripsikan adalah tentang identitinya atau identitasnya. Namanya apa sih? Kita tulis. Menara Kudus is one of the destination of religious tourism in Central Java. Ini Menara Kudus itu adalah salah satu wisata religi yang ada di Jawa Tengah. Kemudian kita lanjut lagi ke lokasinya. Misal Masjid Menara Kudus, also disebut juga dengan Masjid Aqsa, is located. Letaknya ada di Desa Kauman Village Kudus. Nah, ini sudah nama dan juga tempatnya. Maka ini namanya adalah identity atau identitasnya. Kita lanjut ke Nah, ini tentang tadi
Kalau identitasnya, Menara Kudus adalah salah satu tempat tujuan wisata religi yang ada di Bangka. Identifikasinya adalah Menara Kudus. Terus yang dideskripsikan apa kita lihat? Contohnya, Menara Kudus was built during the Sunan Kudus in 1549. Jadi misalnya Menara Kudus ini dibangun di era Sunan Kudus. Kemudian tentang bagaimana sih awalnya dibangun ini? Ini awalnya dibangun ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga tempat adaptasi penyebaran agama Islam. Selain dibangun kapan, kemudian dibangun untuk apa, kita lanjutkan ke listriknya atau wajah Menara Kudus itu seperti apa sih Menara Kudus? Kita bisa mulai dari ciri-ciri bangunannya. Misalnya dari bangunannya, building decoration ini mengindikasikan menggunakan Hindu Jawa. Kemudian bentuknya seperti candi. Tingginya it has 80 meters. Jadi tingginya sekitar 18 meter. Kemudian di situ ada apa saja? Ini ada piring-piringnya di sini. Jadi kemudian di situ ada piring-piringnya. Kita menulis bahwa di sekitar bangunan itu didekorasi juga dengan 32 piring ilustrasi. Contoh lagi misalnya di dalamnya itu ada tangga. Kemudian juga Menara Kudus ini ada 3 bagian. Jadi bagian kaki, bagian bagi dan juga bagian atapnya. Atapnya seperti apa, kemudian bagian kaki itu kayak gimana, nanti bisa kita jelaskan di sana. Paragraf pertama yang berisi tentang identity atau identitasnya di dalam teks deskriptif ini disebut dengan identification. Sedangkan untuk paragraf kedua yang berisi tentang history, kemudian karakteristiknya ini disebut dengan description. Nah, itu lagi adalah contoh bagaimana cara menyusun teks deskriptif tentang tulisan A. Nah, itu adalah contoh deskriptif teks yang menceritakan tempat yang dibuat. Yang pertama adalah identification, mengidentifikasi apa yang ingin kamu gunakan. Ini nanti akan terkait, nanti kita akan membuat produk. Terus historinya, terus yang terakhir adalah karakteristiknya. Karakteristik itu pasti punya Menara Kudus dengan Borobudur pasti punya ciri khas yang berbeda, apalagi Sedudo Waterfall. Oke, di LKPD kalian ada 10, itu saya ambil dari Menara Kudus ini, dari video Menara Kudus ini. Sekarang kalian bisa menggunakan berbagai sumber yang sudah kalian miliki, Google dan sebagainya. Ya, YouTube ya, untuk mengerjakan soal 1 sampai 10. Ini juga dikerjakan bersama dengan grup ya. Silahkan berdiskusi dengan temannya. Waktu berdiskusi adalah 7 menit. Punya 7 menit ya. Silakan berdiskusi. Ya. Apa? Kalau ini ke bawah ini. Oke, mana? Ya. Di mana? Ini di mana? Ya, terus apakah kamu menemukan untuk bab 1 garis bawah ya, nomor 43 itu? Ini sudah nggak sih? Ini dibagi ya, oke. Oke. Boleh bertanya, kecuali jawaban. Ya. Destination, located, known, city center. Ya, ini Sedudo Waterfall. Itu ada teks ya, teks 1, teks 2. Teks 2 itu adalah tentang Sedudo Waterfall.
Ya. Ya. Yang atas ya. Yang A itu diartikan. Kan mencari kata-kata sulitnya sudah dipilih terus diartikan. Kalau yang kedua itu membaca dari teksnya. Oke, ya. Ada yang ditanyakan untuk teks kedua, ya, sorry, itu yang bagian B. Mungkin ada yang ditanyakan. Maksud dari pertanyaan itu maksudnya. Yo. Kayak nomor 1. What is the text about? Bisa semua ya. Kalau yang nomor 3, perhatikan yang nomor 3 itu do you find simple form? Itu adalah mencari bentuk asli bab 1. Kalau kamu menemukan bab 1, cari sebanyak-banyaknya bab 1. Yang 4, apakah kamu menemukan kata sifat? Cari sebanyak-banyaknya. Ya? Diartikan, dijawab. Lah ya, destination itu tujuan gitu loh. Itu aja, nggak usah diartikan. Meaning itu arti. Ya diartikan. Ya diartikan. Destination itu adalah apa? Tujuan, located. Biar cepat juga kan ada tiga. Kalian punya gadget 3 kan bisa dioptimalkan. Nomor 1 sampai 3 siapa? 4 sampai 5 silahkan kalian bagi tugasnya sesuai dengan guru kalian. Oke, seperti itu. Nomor 3. Mencari verb 1-nya, ya, mencari verb 1 asli. Ya. Oke. Ini destination itu apa artinya? Loket itu artinya apa? Enggak. Ya, kalian salah konsep. Ya, salah. Kan mencari kata sulit lagi. Observe the word and write the meaning. Dan tulislah arti dari kata-kata di bawah. Nah, tujuan. Dibagi aja, dibagi tugasnya, dibagi. Kan kalian ber-6, biar nanti cepat. Ber-5, biar cepat. Oke, saya ulangi. Yang A itu mencari arti ya. Sekalian jangan salah konsep. Cukup mencari arti dari kata tersebut itu sudah dipilah kata yang sulit ya.
Iya, destination artinya apa? Located artinya apa? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Iya. Ya, jadi jangan miscommunication. Ini destination artinya apa? Located, lokasi. Noun, terkenal, ya kan? City center, city itu kota. Pusat, kota. Silahkan. Ya. Ya, kalau ini mencari artinya. Mencari arti biasa. Ini kata sulit mesti dicari artinya. Yes. Apa? Iya, di mana sih letaknya Gedoga Waterfall? Nah, terus apakah kamu menemukan verb 1 dari bacaan? Mencari. Karena kita itu belajar descriptive text dan cirinya adalah menggunakan simple present. Nah, itu kita berlatih sebanyak-banyaknya menemukan kata kerja pertama. Jawabnya yes. You find yes. I do. Nah, terus apa aja? Misalkan cari di sini. Jadi coba satunya apa? Kalau is located kan 3. Cari ada enggak di sini? Verb 1. List, gitu. Ada S-nya mesti verb 1. List. Lagi. Kalau hanya 1 ya bilang aja 1. Enter. Make, ya, make, enter. Apa? Looks. Ya. Looks. Eruption bukan, itu kata benda. Erupsi. Muntahan lahar. Erupsi. Attraction kata benda. Nah, attraction itu daya tarik kata daya tarik para turis. Adjektif itu kata sifat. Misalkan apa ini? Volcanic, recorded, apa sifat? Signifikan, lagi. Kata verb 3 terletak.
Video juga nggak apa-apa. Video juga. Tapi sini saya pas tempat-tempatnya. Nomor 4 maksudnya, apakah Anda menemukan kata sifat dari bacaan di atas? Do you find it? Bentar. Nah, kata sifat. Apa kamu menemukan? Kita cek kata sifatnya. Kita cek. Kata sifat ini masuk. Nah, lagi. Signifikan. Kata sifat. Kalau situated kan passive voice. Simple present. Kalau karakteristik itu ciri-ciri sejujurnya yang tidak dimiliki. Apa ciri-cirinya? Contohnya adalah terus tujuannya sama untuk menggambarkan mirip struktur itu tadi sudah dibaca dan identification sama apa deskripsi. Iya itu toh. Ini identifikasinya ini kan cuma ada dua, ininya adalah deskripsi. Itu apa? Deskripsi itu gambaran umum, gambarannya sesuai kayak apa. Nah, identifikasi itu apa sih yang menjadi ciri khas atau objek apa yang ingin kalian gambarkan. Oke. Yes. Nomor berapa? Nomor 8. Language features-nya tadi sudah dibahas ya. Salah satunya simple present, menggunakan kata sifat, kata keterangan, passive voice. Jadi tadi sudah dibahas di awal. Sudah ada kesulitan. Nomor 3. Apakah kamu menemukan bab 1? Ada bab 1-nya? Lihat. Mana kira-kira bab 1? Cari. Please. Nah, ya kan? Nah, please. Apalagi enter. Apalagi visit. Kalau visiting kan close. Nomor berapa lagi ya? Nomor 4. Apakah kamu menemukan kata sifat? Ya ada kata sifat. Kata sifat itu kayak gini. Masif. Volkanik, signifikan, ya, yes, ya, number 5. Apa sih ciri khas dari studio yang tidak dimiliki? Biasanya ciri khas itu sesuatu yang unik. Kalau misalkan kamu pergi ke sama-sama air terjun nih, ya kan? Pasti juga punya ciri khas. Salah satunya tingginya berapa? Kalau kita misalkan ke Cuban Rondo tingginya 90 atau 100. Kalau di sana tingginya, ya tinggi. Ciri khas. Diambil salah satu aja ciri khasnya. Terus ini ciri khasnya setiap satu suro. Nah ini juga bisa ciri khas nih. Nah, di garis bawahi ditulis ya. Ciri khasnya juga bisa ciri khas ini. Bayar 3.000 rupiah.
Oke, kita coba selesaikan ya. Kita coba selesaikan. Oke, dari nomor 1, kelompok 1. Coba kelompok 1. Mana kelompok 1? Silahkan menjawab berdiri. Ya, kelompok 1 silahkan berdiri. Menjawab nomor 1, perolehan yang kamu lakukan. Ya, 1 sampai 10 itu mana yang sudah kamu jawab? Silahkan berdiri. Ya. Ya, destination apa? Tujuan. Located. Terletak. Momen. Ya. City center. Pusat kota. Indicate. Ya. Kelompok lain kalau jawabnya nggak sama bisa raise hand, angkat tangan. Saya berbeda. Next. Sudah? Nomor 6. Measuring. Apa measuring? Mengukur. Decorated. Hiasi. Hey. Tinggi. Building bangunan. Tall. Tinggi. Kelompok yang lain? Sama? Oke. Yuk plus to kelompok 1. Ya. Berikutnya kita lihat soal yang B. Kita lihat soal yang B. Kelompok 2 nomor 1 dan 2. Mana kelompok 2? Kelompok 3, 3, 4. Kelompok 5, 5, 6. Kelompok 6, 7, 8. Oke, silakan kelompok 2 untuk memberikan jawaban dan tanggapan. Silakan mewakili nomor 1 dan 2. Sebisanya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, kita belajar. Kalian harus berani untuk salah. Ya. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ayo, nomor 1. Ya jawab saja, nomor 1. What is the text about? Ya, what text about is Sedudo Waterfall. Oke, nomor 2. Ya, where is Sedudo Waterfall located? In Sawahan District Regency. Bacanya Regency. Oke, Geopas itu kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Nomor 3 dan 4. Silahkan. Ya, berdiri. Perhatikan. Nomor 3. Ya. Ya, terus make, enter. Ada yang lain menemukan? 1, close. Ya. Oke, nomor 4. Ya. Ya, masif, signifikan. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Apa? Volcanic, oke. Small. Ya, oke. Give plus to kelompok 3. Oke, kelompok 4, silahkan. Nomor 5, 6. Ya, what is the characteristic of Sedudo Waterfall? Yes, berdiri. Stand up. Ya.
Ya, ciri-cirinya adalah yang pertama tingginya itu tingginya 105 meter di atas permukaan laut 1438. Oke. Terus sedudo ini kalau setiap suro digunakan sebagai ritual kejawen Jawa, yaitu siapa yang mandi di sana pada tanggal 1 suro akan awet muda. Biasanya diambil dari siswa-siswa, remaja Nganjuk. Oke, 78. Tujuannya belum tadi? Ya, nomor 6. What is the purpose of? Iya, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan. Next, nomor 78. Ya, kelompok 5. What is the generic structure? Ya, identification and description. Terus 8 language feature-nya apa aja? Ya, simple present, adjectives and adverbs. Oke, give applause to kelompok 5. Baik anak-anak, Ayu Hayat, apakah kalian capek? Yes, kita lihat ice breaking ini. Oke, ini adalah ice breaking. Yang pertama untuk memrefresh lagi biar nggak ngantuk ya. Stop semua kegiatan yang kalian lakukan. Stop all. Tinggalkan pensil semuanya, HP diletakkan, tidak ada yang pegang apapun. Siap? Namanya stop. S-nya itu stop. Yang kedua adalah take a deep breath. Bernafas 3-5 kali. Tarik pajak. Oke. Yuk lakukan. 1, 2, 3. 1, 2, keluarkan. 3, 5, 4. Ya. Berikutnya adalah observe. Perhatikan, rasakan apa yang terjadi di sekeliling kita. Yang ketiga adalah proceed. Ya, kita lanjutkan. Oke, baik. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang descriptive text, baik dari video, baik dari berbagai literasi, bahan ajar yang kalian punya dari internet, dari YouTube dan sebagainya. Mari kita melanjutkan apa yang sudah kita sepakati. Oke, hari ini kita akan membuat sebuah apa? Video. Oke. Video tentang descriptive text. Oke, dari 6 kelompok ini saya ingin kelompok 1 memaparkan petugasnya, kan ada anak-anak, siapa dan tugasnya. Silahkan satu saja mewakili. Silahkan kelompok 1, kelompok yang lain menyiapkan. Kemarin apa saja? Yang browsing, mengedit, menulis, mengupload, presentasi, menjawab present. Oke, silakan. Kelompok 1. Siapa saja? Siapa yang browsing? Ya, yang ada aja. Yang enggak masuk enggak usah diajak. Ya, Sela. Terus yang edit? Fani. Yang upload? Saya. Oke, Sela lagi. Yang presentasi? Ya. Ya, berdua sambil menjawab ya. Oke, baik. Kelompok 1 temanya apa? Borobudur. Borobudur. Oke, baik. Kelompok yang sudah memastikan petugas masing-masing dilihat di papan. Please install the video editor apps or movie editor which you like on your mobile phone. Silahkan memilih satu dari sekian banyak aplikasi editor untuk mengedit videonya. Kelompok 2. Siapa? Petugasnya. Tasya sebagai editor. Terus Pinkan presentator. Editor
Writer, penulis naskah, transkrip. Ya, terus penjawab feedback dan presentasi? Bella. Oke. Yes. Kelompok 3. Novia browsing. Ya. 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 Oke. Kelompok 4. Kelompok 4. Silahkan pembagian tugasnya dijelaskan. Editornya Yelse. Penjawab pertanyaan presentasi. Ya, naik. Terus editor Yelse. Pengupload. Ya, browsing namanya Rika. Yo, sudah. Temanya apa? Telaga ngebel. Oke, silahkan. Kelompok 5. Oke. Silahkan dipaparkan pembagian tugasnya. Nganu dulu dari penulis naskah skrip. Oh, terus editore, uploader, ya, presentator, presentasi siapa yang bisa, yang siap aja. Harus ada satu. Tapi nanti presentasi nanti kan hasil karyamu kan ditampilkan di depan. Ditampilkan di depan terus kamu menceritakan, teman-teman, ini adalah dari kelompok 5 hasil karya kita. Mohon diberi masukan. Kan nanti videonya tampil. Kan nanti linknya kan dikirim ke ayo. Tapi itu nanti akan pertemuan yang akan datang, bukan hari ini. Waktunya enggak tutup. Presentatornya berarti? Ya oke, sip. Oke, thank you. Kelompok 6. Silahkan. Ya, terus? Ya. Oke. Siapa yang menanggapi? Ya, oke. Oke, semuanya silakan HP-nya diperlihatkan ke saya. Tampilan kameramen mungkin bisa mendekat. Tampilan apa editnya? Ya. Tampilan editnya. Ini pakai apa? CapCut. Ya, CapCut. Bahasa Inggris ya. Oke. Temanya apa tadi? Borobudur. Oke. Kelompok 2. Silakan diperlihatkan aplikasinya. Kelompok 2 aplikasinya mana? Aplikasimu mana? Ini pakai apa? CapCut ya. Temanya apa lagi? Temanya? Perigi. Oke. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3. Ya, Surabaya juga. Dikasih dipastikan ya, nanti silakan kalian mulai bekerja. Proyeknya boleh pakai Canva juga. Pastikan untuk slide-nya ya. Kalau bentuknya video itu waktu sekali slide itu harus dipastikan dengan tulisannya. Jangan sampai tulisannya
diupload di mana? Di TikTok apa Instagram? Diupload di mana nanti? Di ID, Instagram. Instagram. Kelompok 3 diupload di mana nanti? Instagram. Ya. YouTube apa Instagram? Satu aja. Instagram. Oke. Kelompok 4. Di mana? Diupload di mana nanti? Dipresentasikan? Instagram. Ini kelompok 5. Kelompok 6 terakhir. Diupload di mana, Mbak? Di mana, Mbak? Di Instagram. Apakah ada kendala dalam proses membuat produk ini? Dipastikan ya. Dipastikan tulisannya sama backgroundnya ya. Kalau backgroundnya itu putih, juga tulisan putih. Ya. Lebih baik lebih banyak slide, tapi tulisan terbaca. Dan jangan lupa dikasih background suara supaya nyaman. Ya. Nanti kriteria penilaiannya kan dari berbagai sudut pandang. Ya. Oke, dari kelompok 1 tadi yang A salah berapa? Soal A kelompok 1 betul semua. Terus yang soal B salah berapa? Ada salah 1. Jujur ya. Untuk yang soal B salah berapa? Kelompok 1. Jujur nggak apa-apa ya. Salah 3. Baik. Kita tulis. Kelompok 1. Betul semua. Yang B salah 3. Kelompok 2. Soal A salah berapa? Semua. Soal B salah 1. Kelompok C kelompok 3 yang A salah betul semua. Yang B salah 2. Kelompok 4 yang A betul semua, yang B betul semua. Oke, luar biasa. Kelompok 5 yang A salah 1, yang B salah 1. Kelompok 6 yang A betul semua, yang B salah 2. Oke. Perhatikan anak-anak semuanya.
Perhatikan. Karena kita terbatasnya waktu, ini saya jelaskan dulu ya. Oke. Siapa yang belum memahami tentang deskriptif teks hari ini? Siapa yang belum paham tentang deskriptif teks, khususnya tentang tempat baik, ciri-ciri bahasanya, generic structure-nya? Sudah tahu semuanya? Oke, sudah. Oke, pertemuan akan datang. Jangan lupa kalian akan mempresentasikan hasil karya. Lakukan yang terbaik. Penilaiannya yaitu ada unsur bahasa. Dicek grammarnya. Karena kalian itu tulisan dalam bentuk bahasa Inggris, grammarnya dipastikan benar. Terus perpindahan slide-nya. Oke. Saya ingin mengingatkan karena tadi saya lupa untuk mengingatkan di awal, karena kita musim hujan, khususnya di Nganjuk itu adalah musim penghujan, banyak dan kita pulangnya sore. Saya harap kalian selalu membawa mantel, pakai juga helm. Untuk kedisiplinan kita sudah punya namanya buku kontrol, ya kan? Ya, gunakan buku kontrol sesuai dengan kodratnya. Ada berapa jenisnya? 3 toh? Untuk ke kantin, toilet, dan UKS. Pastikan kalau keluar selalu membawa buku tersebut biar kamu nggak ilegal dan ditangkap guru yang tepat dan mendapatkan sanksi. Dan terkait dengan buku poin, maka kalian harus mematuhi karena sudah menjadi keyakinan kelas kita, karena sudah menjadi budaya positif dan kalian sudah setuju loh ya, orang tua juga sudah tanda tangan bahwa anak yang melanggar dikenakan poin. Salah satunya adalah temanmu yang tidak masuk. Berapa poinnya kalau tidak masuk? 20. Kalau tidak masuk tanpa keterangan? Ya, 25 poin. Jangan sampai akan terhalang karena poin yang kalian miliki sendiri. Ya. Untuk itu, sekali lagi jaga kesehatan. Pertemuan datang kita akan menampilkan hasil karya. Kita akhiri. Ketua kelas silahkan menutup pertemuan hari ini. Doa bersama. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Sebelum ada yang kelupaan. Sebelum kita berdoa, tolong salah satu dari kalian memberikan refleksi hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Teks. Apa dari diskusi yang kita pelajari? Apa saja yang kita pelajari dari dispek hari ini? Fungsinya, strukturnya, kebahasaan. Baik. Anak-anak, itulah yang kita pelajari. Refleksi hari ini adalah luar biasa. Kalian semangat. SMK? SMK? Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Refleksi hari ini adalah deskripsi teks adalah pembelajaran yang menyenangkan. Jaga kesehatan. Nika silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.